Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reno Julian. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mahasiswa semester 1. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu masih berhubungan dengan grammar. Yang pertama ada simple past tense, kedua regular verb, dan yang ketiga ada irregular verb. Pertama yang akan kita bahas yaitu ada simple past tense. Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Kalimat dalam simple past tense ditandai dengan kata kerja kedua atau verb to yang menunjukkan waktu lampau. Terdapat keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam membuat kalimat simple past tense. Beberapa contohnya yaitu ada ago, yesterday, last week, last month, last year, 2 days ago. Pada simple past tense, keterangan waktu ini dituliskan secara spesifik. Nah, dalam simple past tense terdapat dua macam bentuk kalimat, yaitu kalimat verbal yang menggunakan kata kerja dan kalimat nominal yang tidak menggunakan kata kerja. Keduanya memiliki rumus yang berbeda. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada rumus verbal. Rumus verbal terbagi menjadi 3, yaitu ada rumus verbal positif, rumus verbal negatif, dan rumus verbal interrogatif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu rumus verbal positif. Rumusnya yaitu subjek. Subjeknya ini bisa I, you, they, we, she, he, it. Ditambahkan verb to. Nah, verb to di sini ini digunakan dalam kalimat past tense bentuk positif saja. Berikut beberapa contoh kalimatnya. My mom and I went to the zoo yesterday. Saya dan ibu pergi ke kebun binatang kemarin. My mom and I itu subjek. When ini bentuk verb to kedua dari go. Dan jangan lupa karena ini kalimat past tense, kita harus menambahkan keterangan kejadian di masa lampau yaitu yesterday atau kemarin. Nah, yang kedua ini ada rumus verbal negatif. Ciri utama dalam kalimat verbal negatif adalah menggunakan did diikuti dengan not. Berikut rumusnya yaitu subject, did, not, plus verb one. Rumus ini berlaku untuk semua subjek ya. Berikut ada contoh kalimatnya. Mika did not attend my birthday party. Mika tidak menghadiri pesta ulang tahun saya. Mika sebagai subjek, plus did and not. Attend sebagai verb one. Kenapa verb one? Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk verb to ini hanya berlaku untuk kalimat bentuk positif. Nah, yang ketiga ada rumus verbal interrogatif. Untuk kalimat bentuk interrogatif, cukup letakkan did di awal kalimat. Berikut rumusnya. Did plus subject plus verb one. Dan jangan lupa selalu tambahkan tanda tanya di akhir kalimat karena ini kalimat bentuk pertanyaan atau interrogatif. Rumus ini berlaku untuk semua subjek. Di sini ada contoh kalimat bentuk interrogatif. Did you go to the school yesterday? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Did sebagai to be, you sebagai subjek, go sebagai kata kerja bentuk pertama atau verb one, dan keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau, yaitu yesterday atau kemarin. Nah, kita beralih ke simple past tense bentuk nominal. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu nominal bentuk kalimat positif. Rumusnya ada subject plus was atau were. Was ini untuk subjek I, she, he, it. Were untuk subjek you, they, we. Berikut contoh kalimatnya. I was here last night. Semalam saya ada di sini. I sebagai subjek, was sebagai to be, last night sebagai keterangan yang terjadi di masa lampau. Yang kedua ada rumus nominal bentuk negatif. Ciri utama adalah menggunakan was atau were diikuti dengan not. Rumusnya yaitu subjek, was, were, plus not. Was untuk subjek I, she, he, it. Were untuk subjek you, they, we. Berikut ada contoh kalimat rumus nominal bentuk negatif. They were not home last night.
Mereka tidak ada di rumah tadi malam. They sebagai subjek, were not sebagai to be, last night sebagai keterangan past tense atau bentuk lampau. Nah, yang terakhir ini ada rumus nominal interrogatif. Untuk kalimat interrogatif, cukup letakkan was atau were di awal kalimat. Rumusnya yaitu was atau were plus subjek plus tanda tanya. Berikut ada contoh kalimat nominal bentuk interrogatif. Were you at Langga's house? Apakah kamu tadi ada di rumah Langga? Were sebagai to be, you sebagai subjek, at Langga's house menunjukkan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi di masa lampau. Nah, kita sudah selesai membahas tentang simple past tense. Selanjutnya kita akan membahas tentang regular verb. Kata kerja regular atau yang sering disebut sebagai regular verb merupakan salah satu jenis kata kerja beraturan. Dikatakan sebagai jenis kata kerja beraturan karena pada akhiran kata kerja ini hanya ditambahkan kata di atau ed. Ketika menggunakan jenis ini, kamu hanya perlu menambahkan kata ed di belakang kata kerja utama. Berikut contoh kalimat regular verb dari jenis ini. Ada arrive, arrived, arrived, yang artinya sampai. Call, called, called, yang artinya memanggil. Wait, waited, waited, yang artinya menunggu. Kill, killed, killed, yang artinya membunuh. Berikut ada beberapa contoh kalimatnya. I arrived in Jakarta at 4 p.m. My sister called my mother to bring her in the bedroom. I waited my father in the station. He killed her friend when they went to the park. Yang kedua, jika kata kerja regular verb berakhiran dengan menggunakan huruf konsonan dan huruf tersebut diikuti oleh y atau y, maka kamu harus mengubah y tersebut menjadi i atau I dan menambahkan satu kata ed di belakang kata kerja utama tersebut. Berikut ada contoh kalimat regular verb dari jenis ini. Study, studied, studied, yang artinya belajar. Try, tried, tried, atau mencoba. Carry, carried, carried, yang artinya membawa. Nah, yang terakhir, jika kata kerja reguler tersebut berakhiran dengan huruf i atau e, maka kamu hanya menambahkan huruf di setelah kata kerja bentuk tersebut. Contohnya, like, liked, like, atau suka. Hate, hated, hated, atau membenci. Admire, admired, admired, atau kagum. Nah, yang terakhir ada irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Verb 1, verb 2, dan verb 3 bisa saja berubah atau justru tidak ada perubahan sama sekali. Nah, di sini ada beberapa contoh kata dasar atau kata kerja dari irregular verb ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Langsung saja kita ke contoh kalimatnya. Mia broke her little brother's toy last night. Hey Harry, the apple you bought yesterday was really good. Last week, I found a dead cat in the river. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, and thank you.